Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita kembali lagi mau memanfaatkan nasi sisa MBG ya. Nah, hari ini kalau kita bisa lihat menunya itu ada nasi putih, terus tumis buncis mix wortel, terus telur ceplok sama protein hewaninya ada tempe. Nih, alhamdulillah sudah lumayan banyak yang dapat ya hari ini ya. Tuh ada lagi nih yang nggak habis makannya, mungkin karena sudah kenyang ya. Ini dia, kita manfaatkan daripada dia langsung terbuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, jadi kegiatan ini setiap hari saya lakukan karena orang tua saya itu ada peliharaan hewan ayam ya sama kucing. Jadi kalau biasanya ada nasi-nasi sisa ini, orang tua saya seneng banget kalau saya bawain ini. Yang pertama itu menghemat pakannya, kemudian yang kedua kita juga membuat nasi ini kembali lagi hidup dengan cara prosesnya melalui ayam, melalui alam ya. Nah, ini dia nih, setiap hari saya kumpulkan, alhamdulillah sangat bermanfaat. Nasi ini jadi yang habis siswanya kenyang, kemudian juga kalau masih ada sisa ini ayamnya yang ikut kenyang, semuanya bisa mendapatkan manfaat, alhamdulillah ya. Nih kalau rata-rata saya dapat itu seharinya bisa sampai 5-10 kilo ya, 10 kilo 10 kilo nasi sisa. Jadi daripada terbuang, kita ambilin, saya bukain satu-satu, ini saya periksain. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau juga nggak ada, kalaupun habis juga alhamdulillah. Berarti siswanya lahap sekali makannya dan habis ya. Alhamdulillah. Nah, ini setelah saya kumpulkan itu nasinya. Hari ini saya videonya cepet karena tadi nggak sempet ya, mungkin ya. Saya juga ini tadi. Nah, sudah saya kumpulkan itu kalau waktunya pulang saya bawa plastik yang berisi nasi tadi. Kemudian saya langsung kasihkan ke bapak saya ya di rumah. Ayam-ayam ini sebelum saya turun dari motor itu selalu menunggu. Mereka ayam-ayam sama kucing ini seolah-olah tahu alarm bahwa saya itu selalu bawa nasi untuk mereka gitu. Nah, ini biasanya kucingnya langsung disuapi oleh bapak saya tuh, bisa dilihat sendiri ya. Dia suka kalau ada ikannya suka, ayam-ayamnya suka, telurnya juga suka. Nih kalau ayamnya juga karena termasuk hewan yang pemakan segala, jadi apapun yang dibawa dia makan. Nih, ini proses ayamnya makan nasi sisa. Kita lihat ayamnya juga sangat senang ya. Nih, biasanya kalau ayam yang kecil-kecil ini dia enggak kalah sama ayam-ayam yang besar. Jadi cara ngasih makannya itu biasanya disebar oleh bapak saya ya. Ada yang di atas, ada yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi seperti itu. Nah, mereka berebutan makannya, siapa cepat dia dapat. Ini awal-awalnya pasti bapak saya itu selalu membagi makanannya. Jadi disuir-suirin. Jadi dia nggak berebut. Nanti kalau sudah kira-kira sudah habis yang mau disuir-suirinnya, langsung dibagi-bagi sama nasinya, nanti dilempar-lempar sama bapak saya nih. Ayam-ayamnya selalu berebut sama makanan yang saya bawakan dari sekolah setiap hari. Saya juga senang ngasihnya ke bapak saya juga senang yang dapetinnya, dan ayam-ayamnya juga dapat keberkahan. Jadi sampah itu nggak selalu jadi masalah. Sampah itu bisa menjadi berkah asal kita bisa mengolahnya seperti ini ya. Daripada dibuang, kita kasihkan sebagai pakan ternak. Nasi itu bisa hidup kembali. Bisa dinamakan nasi reborn. Artinya nasi itu hidup kembali melalui proses yang alami. Melalui proses alami yaitu dari ayam. Jadi bisa dimanfaatkan nasi bekas tadi, ayam makannya, ayam bisa bertelur lagi, telurnya bisa kita jadikan lauk, begitu, dan berputar terus.
berputar terus dari nasi jadi dimakan ayam, jadi sampahnya tidak berakhir langsung ke tempat pembuangan akhir, bisa dimanfaatkan ya. Nih, jadi ini bisa menjadi solusi yang bermanfaat, solusi yang berkah. Tuh, yang sebelah sana bapak saya juga kasih. Alhamdulillah ayam-ayamnya sehat ya. Nah, kalau siang biasanya dia makan nasi sisa makan bergizi gratis ini ya. Nah, kalau pagi sama sore biasanya bapak saya itu ngasih dia pur ataupun ubi tanaman bapak saya sendiri yang diambil, kemudian dipotong besar-besar, nanti dipatok-patok langsung oleh ayamnya, seperti itu ya. Nih, wow, itu buntut kucing di rumah bapak saya itu sangat lebat bulunya. Nah, ini dia proses makan dari ayam-ayamnya. Dilihat sangat lahap sekali ya ayam-ayam ini makan. Berebutan. Kalau yang kecil-kecil ini biasanya selalu kalah makannya, makanya selalu dibagi pakannya oleh bapak saya. Itu ada yang dilemparkan ke atas sini, kemudian di bawah, sebelah kiri dan sebelah kanan. Biar apa? Biar yang kecil-kecil ini tetap bisa makan. Kalau nggak dibagi-bagi begitu, yang kecil-kecil ini selalu kalah sama yang ayam-ayam yang sudah besar. Apalagi ayam-ayam jantan itu ya, kalah biasanya. Kecil-kecil ini ketakutan. Nah, itu kan ayam jantannya mau mendekat, terus yang ayam kecil ini langsung turun karena ketakutan. Begitulah, jadi dia susah untuk dapat makannya kalau nggak dibagi-bagi. Jadi dibagi-bagi dulu. Kalau sudah dapat spot makan masing-masing, mereka baru tidak berebutan makannya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya, apakah setiap hari nasi yang saya bawa itu habis? Alhamdulillah, setiap hari nasi yang saya bawa itu habis terus.